Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Babud Isnan. Saya di sini akan menjelaskan tentang kinetika kimia part 1. Pertama, pengertian laju reaksi. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Satuan laju reaksi adalah molar per detik. Sebagaimana yang kita ketahui, reaksi kimia berlangsung dari arah reaktan menuju produk. Ini berarti selama reaksi kimia berlangsung, reaktan digunakan bersamaan dengan pembentukan jumlah produk. Dengan demikian, laju reaksi dapat dikaji dari sisi pengurangan konsentrasi reaktan maupun peningkatan konsentrasi produk. Kemudian, ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada luas permukaan sentuh. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka tumbukan yang terjadi semakin banyak sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat dan semakin kecil luas permukaan bidang sentuh. Semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Karakteristik kepingan yang direaksikan juga turut berpengaruh, yaitu semakin halus kepingan itu, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Begitupun kebalikannya. Kemudian yang kedua, ada konsentrasi pereaksi. Semakin besar konsentrasi pereaksinya, maka tumbukan yang terjadi juga akan semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi itu semakin cepat. Begitu pula apabila semakin kecil konsentrasi pereaksi, maka semakin kecil juga tumbukan yang akan terjadi antar partikelnya, sehingga laju reaksinya pun semakin kecil. Kemudian suhu. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung pada saat dinaikkan, maka akan menyebabkan sebuah partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi akan semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif lagi, sehingga laju reaksinya pun semakin kecil. Yang terakhir ada katalis. Adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia pada suhu-suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau juga terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan penting dalam reaksi, tapi bukan sebagai pereaksi ataupun juga produk. Katalis juga memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicu kepada pereaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan sebuah energi aktivasi yang lebih rendah. Kemudian terdapat sifat-sifat reaktan. Laju reaksi bergantung pada sifat ikatan dalam sebuah reaktan. Biasanya, senyawa ionik bereaksi lebih cepat daripada senyawa kovalen. Reaksi antara senyawa ionik dalam air terjadi sangat cepat karena hanya melibatkan pertukaran ion yang telah dipisahkan dalam larutan air. Kemudian ada hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Secara umum, persamaan laju reaksi dituliskan sebagai berikut. Kemudian persamaan laju reaksi dituliskan sebagai berikut. Dan di bawahnya terdapat penjelasan. Langsung saja untuk menentukan persamaan laju reaksi akan diberikan contoh sebagai berikut. Nitrogen monoksida direaksikan dengan gas hidrogen mengikuti persamaan berikut ini. NO plus H2 menghasilkan N2 plus 2H2. Dari reaksi tersebut diperoleh data sebagai tabel berikut. Tentukan persamaan laju reaksinya. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menentukan order reaksi NO. Maka cari dua percobaan dengan konsentrasi H2 sama, yaitu percobaan 3 dan 4. Bandingkan konsentrasi pada percobaan 3 dan 4 dengan waktu sesuai. Lalu masukkan ke dalam rumus tersebut. Maka didapatkan order reaksi NO adalah 2. Kemudian menentukan order reaksi H2. Untuk menentukan order reaksi H2, cari dua percobaan dengan konsentrasi NO yang sama, yaitu percobaan 1 dan 2. Bandingkan konsentrasi pada percobaan 1 dan 2 dengan waktu sesuai persamaan. Maka didapatkan order reaksi H2 adalah 1. Apabila sudah didapat semua, masukkan ke dalam persamaan laju reaksi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.